Ketemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Inggris secara sederhana. Semoga mudah dipahami. Kali ini kita akan membahas tentang pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns itu adalah kata ganti, ya, yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam bahasa Inggris. Seperti di dalam bahasa Indonesia itu ada kata saya, kamu, kita, kami, mereka, dia. Nah, itulah yang disebut dengan kata ganti. Oke? Tinggal bagaimana saya, kamu, dia, mereka, kita, kami tadi kita Inggriskan. Paham itu kan? Selanjutnya kita lihat pronouns ini terbagi dalam berbagai macam fungsinya. Salah satunya yaitu disebut fungsinya sebagai subject pronouns. Sekali lagi, subject pronouns. Apa itu subject pronouns? Subject pronouns itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Pertanyaan berikutnya, apa itu subjek? Subjek itu di dalam suatu kalimat adalah pelaku dari suatu tindakan. Contoh, saya makan nasi. Tindakannya yaitu makan nasi. Siapa yang makan nasi? Siapa pelaku yang makan nasi? Saya. Nah, saya inilah yang disebut dengan subjek. Kamu makan nasi. Siapa yang makan nasi? Siapa yang melakukan tindakan makan nasi? Kamu. Maka kamu di sini adalah subjek atau pelakunya. Nah, sekarang kita lihat Inggrisnya. Oke. Nah, lihat yang berwarna merah tulisannya ya. I ini Inggrisnya artinya saya atau aku. Kemudian you artinya kamu, kalian. Ya, artinya you ini punya dua arti. Bisa artinya kamu, engkau, kau, dikau, atau juga bisa arti keduanya yaitu kalian. Kemudian we. We ini artinya juga ada dua, yaitu kami, juga bisa diartikan kita. Jadi kalau kami bahasa Inggrisnya ya we, kalau kita bahasa Inggrisnya ya we juga. Nah, kemudian they. They ini artinya mereka. Nah, kemudian ada he, artinya dia. Tapi dia yang kita maksud di sini harus berjenis kelamin laki-laki. Iwan makan nasi. Dia kenyang sekali. Nah, dia kenyang sekali karena dia di sini laki-laki, maka kalau kita Inggriskan nanti dia memakai kata he. Jadi he ini artinya dia untuk laki-laki. Kemudian she artinya dia, tapi jenis kelamin yang dimaksud harus seorang perempuan atau wanita. Fatimah makan nasi, dia kenyang. Nah, kalau kita Inggriskan dia kenyang, maka dianya nanti pakai kata she, karena ini menggantikan nama Fatimah yang seorang perempuan. Kemudian it ini dia juga artinya, tapi untuk benda dan hewan. Contoh, kucing itu mengambil ikan, dia langsung lari. Dia yang di sini kan kita maksudkan dia langsung lari adalah seekor kucing. Maka nanti kita Inggriskan dianya itu dengan kata it. Nah, kembali ke atas.
I, you, we, they, he, she, it inilah yang disebut pronouns. Ya. I, you, we, they, he, she, it ini adalah pronouns. Kemudian dia menjadi subject pronouns. Kenapa dibilang subject pronouns? Karena I, you, we, they, he, she, it ini berada di depan kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah pelaku. Maka dia nanti disebut subject pronouns. Jadi bukan sekedar pronouns, tapi dia subject pronouns karena dia di depan kalimat, kemudian dia adalah pelaku di kalimat itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, lihat ini contohnya. Number one, I eat rice. Saya makan nasi. Siapa yang makan nasi? Saya atau si I. Bahasa Inggrisnya I. I inilah yang makan nasi. Lihat, dia di depan kalimat. I ini ditulis, ya kan? Kemudian dialah yang makan nasi, si I ini. Makanya ini I ini di kalimat ini disebut dia subject pronouns. Ya, sebagai subject pronouns. Kemudian you eat rice, kamu makan nasi. Siapa yang makan nasi? Kamu atau Inggrisnya you. Nah, you di sini dialah pelaku yang makan nasi. Kemudian dia ditulis, lihat di sini, you eat rice, dia ditulis di depan kalimat, ya. Dia kata pertama yang ditulis. Maka di sini dia fungsinya kita bilang sebagai subject pronouns. Dia pelaku di kalimat itu, dia juga ditulis di depan kalimat. Kemudian we eat rice, kita makan nasi. Ya, kami makan nasi, kita makan nasi. Ya. Di sini pelakunya adalah we. Ya, atau kami. Karena kita ini yang makan nasi. Nah, dia sebagai pelaku, kemudian dia ditulis di depan kalimat, ya, kata pertama yang ditulis di depan kalimat we ini. Maka we ini termasuk kategori subject pronouns. Ingat sekali lagi, subject pronouns itu maksudnya adalah pronouns atau kata ganti yang di dalam kalimat dia sebagai satu pelaku di kalimat itu. Yang kedua, dia ditulis di depan kalimat, ya. Ingat itu kata kuncinya. Jadi subject pronouns itu di kalimat dia sebagai pelaku, kemudian dia adalah kata pertama yang ditulis di depan kalimat. Oke, begitu juga dengan contoh nomor 4, 5, 6, dan 7. Ya, jadi semoga penjelasan ringkas sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar. Jangan putus asa. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Okay, see you later.